Mbak Fi, apakah bisa membacanya taklim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaita ta'luma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa wal isfadata wal hassa ala at-tamassuki bil kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dhalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa ta'ala wa madatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma ghuni wal masrabas firil hani ya wahab ya ghuni. Allahumma inni as'aluka ilma ghuni wa masrabas firil hani ya wahab ya ghuni. Allahumma inni as'aluka ilma ghuni wal masrabas firil hani wa yahab ya ghuni. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran ahsanal jazaa kepada Mbak Fi. Selanjutnya yaitu pembacaan khatmil Quran. Afwan Umi, bolehkah kami izin dipandu untuk membaca surah Al-Ma'un hingga surat Al-Fatihahnya, kemudian ditutup dengan doa khatmil Quran. Oke, Mbak Alma, Umi nggak bisa baca karena lagi dalam keadaan haid, lagi datang bulan. Monggo Umi sambil nanti kalau ada yang salah akan Umi ingatkan. Karena ini masalahnya khatmil Quran, membaca Al-Quran tidak diperbolehkan kalau dalam keadaan haid. Oh baik, untuk apa Umi doa Umi pantau. Doa nggak apa-apa, nanti Umi yang akan doa khatmil Quran. Oh baik Umi, baik siap Umi. Bagi teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في في جيدها جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل قل هو هو الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إله إلا إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله أكبر أكبر ولله ولله الحمد الحمد بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس مالك ملك الناس إله إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس في في صدور الناس من من الجنة الجنة والناس والناس لا إله لا إلا إلا الله الله والله أكبر ولله ولله الحمد بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين رب اغفر لي اغفر لي ولوالدي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين للمتقين الذين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الصلاة ومما ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون ينفقون والذين والذين يؤمنون يؤمنون بما بما أنزل أنزل إليك إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم هم يوقنون يوقنون أولئك أولئك على على هدى هدى من من ربهم ربهم وأولئك وأولئك هم هم المفلحون المفلحون وإلهكم وإلهكم إله إله واحد واحد لا لا إله إلا إله هو إلا هو الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الله لا إله إله إلا إلا هو الحي القيوم لا لا تأخذه تأخذه سنة سنة ولا نوم له له ما ما في السماوات السماوات وما في وما في الأرض الأرض من ذا الذي يشفع عنده عنده إلا إلا بإذنه بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما بما شاء شاء وسع وسع كرسيه كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن وإن تبدوا ما تبدوا في أنفسكم أنفسكم أو أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا وقالوا سمعنا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك ربنا ربنا وإليك وإليك المصير لا لا يكلف يكلف الله الله نفسا إلا وسعها وسعها لها لها ما ما كسبت كسبت وعليها وعليها ما ما اكتسبت اكتسبت ربنا ربنا لا ولا تؤاخذنا تؤاخذنا إن إن نسينا نسينا أو أو أخطأنا أخطأنا ربنا ربنا ولا ولا تحمل تحمل علينا علينا إصرا إصرا كما كما حملته حملته على على الذين الذين من من قبلنا قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف واعف عنا عنا واغفر واغفر لنا لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله حي باق الذي لا يموت لا إله إلا الله 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 لا لا إله إله إلا الله لا لا إله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعدم كلمة حق عليها نهي وعدو عليها بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم يا الله ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين
ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا يا الله وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا يا الله ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا يا الله ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا الله ونور بهم قبورنا يا الله بختم القرآن يا الله خصوصا إلى قبور أبونا دكتور كي حجي محمد إسكندر SI خصوصا إلى بهيي أسكندر بهيي منان بهيي سيدي ربيعة بهيي خصوصية بهيي مسودي إلى جميع الروحي مساجد يا الله ذرية للبيوت براسا يا الله بختم القرآن يا الله وعظم به أجورنا يا الله. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه هدية منا واصلة يا الله ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وإلى حضرة جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى أبونا مربي روحنا دكتور كي محمد إسكندر وخصوصا إلى بهيي أسكندر يا الله وخصوصا إلى بهيي منن يا الله وخصوصا إلى بهيي سيدي ربيعة يا الله وخصوصا إلى جميع الذرية بهيي أسكندر وهي بهيي منن يا الله وخصوصا إلى بهيي مسعودي وخصوصا بهيي خصوصية وخصوصا إلى بهيي جزري عثمان وخصوصا إلى بهيي سيدي ربيعة وخصوصا إلى بهيي زين الدين جزري وخصوصا إلى بهيي فؤاد جزري وخصوصا إلى بهيي جزري وخصوصا إلى بهيي بن جزري وخصوصا إلى بهيي عبد الكريم وخصوصا إلى بهيي محروس وخصوصا إلى بهيي إدريس مرزوقي وخصوصا إلى بهيي وحب حسب الله وخصوصا إلى جميع المسايح وضري أهل البيوت براسا يا الله. اللهم أنزل في قبرهم يا الله الرحمة والضياء والنور يا الله ببركة ختم القرآن يا الله يا الله يا رحمن. اللهم أنزل في قبرهم الرحمة والضياء والنور يا الله. اللهم أنزل في قبرهم الرحمة والضياء والنور والبهجة والروحة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك ربنا غفور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا الله. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء أولياء خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع علماء الحرمين جميع علماء القرآن وخصوصا إلى شيخ محمد بن سعيد وخصوصا إلى مسلم ويبرسطنا
lahumul fatihah. A'udzubillahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah kabul. Umi mewakili seluruh keluarga, baik dari keluarga Asidikiyah ataupun keluarga besar Mbah Yai Askandar, Mbah Yai Manan pada umumnya. Jazakumullahu ahsanal jaza atas kebaikan anak-anak semuanya yang sudah mengirimkan hataman Al-Quran untuk ayahanda kami, untuk mbah kami. Insya Allah hadiah yang kalian berikan bukan hanya menjadi hadiah untuk beliau-beliau yang sudah di alam kubur, akan tetapi insya Allah juga bisa membawa keberkahan bagi diri kita sendiri pada khususnya dan juga pada umumnya bagi keluarga kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada alimnya orang-orang alim tersebut dan ilmunya daripada orang-orang alim tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Umi mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi telah membantu kita untuk penutupan Khatmil Qur'annya. Insyaallah doa yang kita sampaikan dan kita berikan hariannya bisa sampai kepada Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Askandar dan juga Al-Maghfurlah Abah Nur Muhammad Iskandar. Amin amin. Selanjutnya yaitu tausiah dari Bu Nyai Eka tentang ketawaduan seorang kiai bersejarah sepanjang zaman. Marhaba Umi untuk tausiahnya. Oke, Mbak Alma, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu'u min ahlakil anbiya wat-takabburu min ahlakil kufar wal fara'inati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muslim Muslim mubarak alaih, man tawadu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan semuanya dicintai oleh Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan khususnya sebelum Umi panjang lebar, mungkin jangan tausiah, tapi kita sama-sama belajar bersama, karena Umi juga masih banyak kekurangannya, sehingga bukan niatnya memberikan tausiah, tapi belajar bersama dengan anak-anak semuanya. Sebelum Umi panjang lebar kita sharing, berbicara, saling sama-sama belajar, Umi minta mari sama-sama kita kirimkan Fatihah untuk Mbak Alma, putri Umi tercinta. Mudah-mudahan Mbak Alma diberikan kesehatan, walafiat, diberikan umur yang barokah, Amin. 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 diberikan semangat, kekuatan untuk sama-sama jihad, baik itu di dalam ilmu ataupun di dalam agamanya Allah. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wa jamil auliya wa jamil ulama il haram jamil ulama il Quran wa masayyih lirboyo plus tambah beras-berasan wa bijahi Abu Nadab pergi Haji Muhammad Iskandar Eski biniyatina khususan ila Mbak Alma, dan atau ada teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan mungkin yang ada diuji oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran,
dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Anak-anakku semuanya, sesuai dengan tadi yang temanya Mbak Alma, keteladanan seorang kiai itu akan menjadi sejarah sepanjang zaman. Berbicara tentang kisah keteladanan para ulama salaf, terutama dalam masalah ketekunan beribadah beliau, kemudian ketaatan dan sifat zuhud, tentu merupakan pembicaraan yang tidak asing lagi buat kita. Seperti yang tadi Umi sudah katakan daripada hadisnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, itu ada dalam kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul itu adalah matan daripada kitab Lubabul Hadis yang nanti insya Allah akan kita pelajari bersama-sama kita kaji bersama-sama dalam bulan Ramadan. Tadi yang Umi sebutkan bahwasanya at-tawaddu'u min akhlaqil anbiya wat takabburu min akhlaqil kufar wal faru'inati. Bahwasanya sifat tawaddu' adalah termasuk akhlak dari para nabi. Oleh karena itu, maka tidak asing lagi kalau seandainya ada seorang ulama kemudian dalam dirinya kemudian ada sifat tawaddu'. Kita semua mengetahui bahwasanya ulama adalah warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Artinya bukan hanya sekedar pewaris meneruskan perjuangan saja, akan tetapi juga meneruskan daripada keilmuannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga akhlak daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa sallim wa barik alaihi. Sehingga apa? Sudah pasti dalam setiap diri ulama, orang-orang alim, karena ilmu yang beliau miliki bermanfaat bukan hanya untuk diri beliau, akan tetapi juga untuk sekitarnya. Sifat daripada di atas itu semua, akhlak itu semua, ada namanya sifat tawadu. Dan tadi yang sudah kita dengarkan daripada dawuhnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallam wa barik alaih, at-tawadu'u min akhlaqil anbiya. Bahwasanya akhlak tawadu itu adalah akhlaknya para nabi. Dan sifat sombong, ya, wat takabbur min akhlaqil kufar wal faru'inati. Dan sifat sombong itu adalah merupakan akhlak daripada orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu yang nggak asing lagi bagi kita sebagai seorang kaum muslimin, karena siapa yang kita jadikan uswah? Nggak mungkin kalau misalnya sekarang kita mungkin daripada diri Rasulullah, kita tidak bisa melihat secara langsung. Oleh karena itu, sebagai pewaris dari Nabi, kita menjadikan contoh, menjadikan uswah daripada seperti apa sih yang dimaksud oleh pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa barik alaih. Oh, kita bisa melihat akhlak daripada para ulama. Akan tetapi, tahukah kita bahwa kisah keteladanan dari anggota keluarga mereka pun, dari para ulama, itu juga tidak kalah menariknya dan sangat patut untuk kita renungi dan bahkan kita ikutkan. Selain daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallim wa barik alaih, yang mana Rasulullah kita jadikan suri tauladan utama kita dalam kehidupan kita di dunia. Dan yang paling penting nanti adalah di akhirat, anak-anak. Itu para ulama juga harus kita tiru kebiasaan dan akhlaknya. Karena tadi sekali lagi yang seperti Umi jelaskan, ulama adalah warasatul anbiya. Oleh karena itu, insya Allah akhlak daripada ulama itu meniru daripada akhlaknya Kanjeng Nabi. Sehingga dengan mempelajari berbagai kisah-kisah para ulama, ya, kita bukan hanya sekedar mempelajari, kita itu membaca kisah daripada para ulama, kemudian kisah daripada anbiya, kisah-kisah. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada kisah-kisah.
Kenapa? Agar kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pembelajaran daripada apa yang dilakukan oleh para orang-orang alim dan khususnya para nabi tersebut. Dan ini harus kita jadikan motivasi dalam diri kita untuk melakukan kebaikan. Dalam apa? Dalam meniti jalan kehidupan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya Imam Ghazali mengatakan, mengutip 5 akhlak yang merupakan ciri-ciri ulama akhirat. Nah, ini biar kita jangan sampai salah ini memilih ulama. Ini kan kadang kita belum mengerti benar nggak sih orang tersebut katanya ngaku kiai, ngaku ulama, ngaku ustadz. Nah, ini kalau Imam Al-Ghazali ini menulis dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ya, mengutip 5 akhlak yang merupakan ciri-ciri daripada ulama akhirat. Seperti apa ciri-cirinya? Yakni yang pertama adalah khasya. Khasya itu adalah takut kepada Allah. Khasya itu takut sekali kepada Allah itu. Ulama tersebut mau melakukan perbuatan yang melanggar syariat, betul-betul menjaga terhadap syariatnya Allah. Nah, kok kalau misalnya ada ulama, tapi juga kita tidak bisa memukul rata seperti itu. Karena terkadang ada ulama-ulama yang kasyaf, yang kharijul adah. Ya, yang kharijul adah memang untuk menutupi diri beliau bahwasanya beliau itu adalah min jumlatil aulia, sebagian daripada orang-orang yang diangkat menjadi kekasihnya Allah, menutupi saya adalah kekasihnya Allah dengan dengan sebuah kehinaan biar orang lain, manusia lain tidak terlalu memuji kepada orang alim tersebut. Jadi kita juga kadang tidak boleh, itulah oleh karena itu makanya kenapa kita tidak boleh suudzon kepada orang. Karena kita tidak mengerti, karena bisa jadi orang tersebut ternyata min jumlatil auliya illah. Bisa jadi orang tersebut adalah sebagian daripada kekasih, orang-orang yang dipilih menjadi kekasihnya Allah. Tapi itu tadi, paling tidak kita bisa melihat kalau ada orang ngaku ulama, biasanya kalau ulama itu malah nggak ngaku ulama. Kalau ada ngomong, saya ulama lah, ini tadi hubungannya dengan tawadhu. Nanti ada itu. Kalau misalnya dia adalah seorang ulama, justru bukan malah membanggakan saya di kiai, saya di ustadz, saya ini ulama, tidak seperti itu. Tapi rata-rata orang yang alim itu justru dengan ketawadhuannya beliau menunjukkan dengan akhlak yang orang-orang alim miliki tersebut. Itu yang pertama adalah khasya, yakni adalah takut kepada Allah. Itu menurut Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, ciri-ciri daripada ulama akhirat, yakni adalah khusyuk. Khusyuk itu terpancar cahaya ketenangan, ketundukan daripada orang alim tersebut kepada Allah di dalam dirinya. Ada rasa tenang dalam diri orang alim tersebut karena terdapat ilmu dalam diri beliau. Sehingga ulama-ulama yang khusyuk itu biasanya itu tidak akan mengorbankan kepentingan akhiratnya dengan kepentingan dunianya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku lainnya, ini yang hubungannya dengan materi kita pada malam hari ini, ya, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ciri-ciri daripada ulama akhirat adalah memiliki sifat tawadhu. Nah, ini tawadhu tadi itu karena tawadhu sekali lagi adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh para anbiya. Nanti akan Umi jabarkan sedikit. Kemudian yang keempat, menurut Imam Ghazali, ciri-ciri daripada ulama akhirat yakni adalah husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir daripada ciri-ciri ulama akhirat menurut Imam Ghazali yakni adalah mengutamakan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Yakni kalau biasa yang sering kita dengar yakni zuhud. Jadi itu tadi 5 ciri-ciri ulama akhirat yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yakni khasya, khusyuk, tawadhu, dan husnul khuluq, dan zuhud, yakni lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada masalah sifat tawadhu. Kenapa kok ketawaduan seorang kiai itu bersejarah daripada sepanjang zaman?
kerendahan hati adalah teladan daripada para nabi dan para aulia dan pada para ulama. Sedangkan kebalikannya, sifat sombong itu adalah merupakan pakaiannya iblis. Ya, oleh karena itu orang yang mempunyai sifat sombong, ya, bukan hanya dilaknat oleh Allah, akan tetapi bahkan oleh Allah akan diharamkan, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, makanya kenapa Allah melaknat iblis? Padahal iblis juga dulu bersujud kepada Allah. Karena apa? Karena dalam diri iblis ada yang namanya sifat kesombongan. Dan sifat sombong itu adalah merupakan kebalikan daripada sifat tawadhu. Nah, daripada sifat ketawaduan seorang kiai yang bersejarah sepanjang zaman ini, terutama dalam kehidupan sosial, ya, manusia kerap kali berhubungan dengan manusia lainnya, terutama para kiai-kiai ini. Ya, makanya kenapa kok sangat bersejarah sepanjang zaman, terutama zaman dulu, terutama apalagi ini Mbah Yai Iskandar. Mbah saya walaupun ini mbah saya, tapi Mbah Yai Iskandar ini walaupun saya tidak pernah dari saya lahir memang Mbah Yai Iskandar sudah wafat, bahkan jangankan dari sebelum saya lahir, Ayahanda Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK, beliau sering sekali banyak bercerita kepada kami anak-anaknya tentang keteladanan yang diajarkan oleh Mbah Yai Iskandar kepada para putra-putranya, termasuk beliau abah kami, yakni Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Zaman dahulu Mbah Yai Iskandar bagaimana sangat dibutuhkan oleh masyarakat Banyuwangi saat itu, perjuangan beliau saat itu dalam melawan penjajahan, terutama dalam melawan masalah PKI. Tapi ya itu tadi, karena Mbah Yai Iskandar orang yang sangat begitu tawadhu beliau, bahkan sampai mengajarkan kepada putra-putranya jangan sampai dipanggil dengan julukan Gus, apalagi kiai. Yang perempuan misalnya dipanggil dengan julukan Ning. Agar apa? Agar tidak ada kesombongan dalam diri para anak-anak ataupun cucu-cucu daripada Mbah Yai Iskandar ini. Dan itu pula lah yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK kepada kami, terutama saya sendiri dulu ketika di pondok. Umi itu dulu di pondok itu selama 9 tahun setengah. Pertama mondok di Merasan, kedua kemudian mondok di Tambak Beras, terakhir kemudian ketiga mondok di Peloso. Tidak pernah sama sekali dijenguk oleh ibunya Umi. Bahkan ketika Umi sakit parah pun, sampai dengan masuk ke rumah sakit, Umi tidak dijenguk oleh ibunya Umi. Sempat Umi menanyakan kepada Bunyai Kedoya, ibunya Umi, kenapa saya tidak dijenguk? Saya bilang begitu. Karena tidak diperbolehkan oleh Abah. Kenapa saya tidak diperbolehkan untuk dijenguk? Apa karena saya anak angkat atau bagaimana? Karena tidak diperbolehkan Mbak Eka oleh Abah. Bahkan sampai saat itu hampir teman-temannya Umi tidak ada yang percaya kalau saya adalah seorang anak daripada Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Kemudian saya memberanikan diri bertanya kepada Abah, kepada Ayahanda, Abah, kenapa ibu tidak boleh menjenguk saya? Padahal ibu ingin menyuankan saya kepada bunyai saya, atau mungkin Abah kenapa tidak pernah datang menjenguk saya, atau paling tidak menyuankan saya kepada kiai saya. Kemudian Abah saya mengatakan kepada saya, Mbak Eka, Abah ingin Mbak Eka menjadi diri Mbak Eka sendiri. Abah tidak mau Mbak Eka kemudian dikenal oleh teman-temannya sebagai Mbak Eka, anak putri daripada seorang Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Sempat saya berpikir, kenapa apa Abah malu Abah yang mungkin malu punya anak saya atau bagaimana? Tapi kemudian saya mengambil lagi ibrohnya dari cerita-cerita yang Abah ceritakan kepada saya tentang ketawaduan sosok Mbah Yai Iskandar. Kemudian juga bukan karena tidak ingin kemudian dibawa namanya Mbah Yai Iskandar diperkenalkan di mana-mana, bukan, tapi karena ingin cucunya benar-benar menjadi dirinya sendiri, kemudian tenang dalam tholabul ain dengan tanpa membawa embel-embel kamu adalah anak siapa dan kamu adalah putri siapa. Dan juga kemudian yang kedua, biar bisa bergaul dengan siapapun, bisa masuk ke dalam lingkungan manapun. Karena apa? Takutnya nanti mungkin kalau ada lingkungan yang sekiranya tidak bisa menerima, oh
dia anak seorang kiai kemudian minder dengan membawa nama besar putri kiai atau putra kiai. Sehingga apa, Mbah Hikandar ataupun abah saya tidak menginginkan putra-putrinya ataupun cucu-cucunya dengan cara dakwah yang seperti itu, tapi ingin ayo kamu rangkul dengan semuanya. Kita ini semua manusia biasa, terlepas kita dari anaknya siapapun, cukup itu untuk tawasul kita saja, Fatihah kepada mbah-mbah kita saja. Yang penting sekali lagi diri kita itu adalah ya bagaimana iman takwa kita kepada Allah dan bagaimana ilmu yang kita punya pun apakah ilmu tersebut akan kita manfaatkan atau tidak. Bukan sekali lagi karena kita putra siapa. Dan itu yang selalu diajarkan oleh salah satu bentuk ketawaduan yang dipraktekkan oleh Mbah Yai Iskandar, Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji dan Muhammad Iskandar ST. Sebelum kepada orang lain, beliau berdua mengajarkan kepada kami, terutama kepada anak-anak dan cucu-cucu daripada Mbah Yai Iskandar dan Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar ST. Jadi Mbak Alma dan anak-anak semuanya, dalam kehidupan sehari-hari memang kita ini sangat dianjurkan untuk selalu memelihara sikap tawadu. Ya, memiliki perilaku tawadu atau rendah hati itu juga merupakan salah satu cerminan seorang muslim, muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu itu ya berdempetan juga dengan sifat malu, sifat haya. Kalau kita tawadu kemudian kita tunduk, malu. Nah, ini apalagi terutama seorang perempuan. Ini sekarang banyak sekali seorang perempuan yang tidak mempunyai sifat haya dan juga tidak mempunyai sifat tawadu. Ya, tidak mempunyai rasa malu, berani memamerkan auratnya kepada siapapun. Terus kemudian banyak hal lah seperti itu. Penting sekali oleh karena itu sifat tawadu, karena tawadu ini adalah juga merupakan salah satu sifat yang paling tertinggi dalam akhlakul karimah. Dan tawadu ini bukan merupakan sekedar tata krama biasa, akan tetapi tawadu ini adalah merupakan akhlak yang jauh lebih dahulu ketimbang sopan santun, lebih tinggi daripada sifat sopan santun, lebih tinggi daripada sifat akhlakul karimah, yakni suatu sikap batin yang menjelma dalam praktek lahiriah secara wajar dan bijaksana. Ya, makanya jadi Umi kadang nggak bisa menentukan juga. Orang yang kadang mungkin hanya jalan pakai dengkul, tapi kalau hatinya masih berbicara kejelekan, itu bagi saya masih belum bersikap tawadu. Karena tadi sifat tawadu itu adalah bukan hanya sekedar tata krama biasa, akan tetapi tawadu ini sikap yang jauh lebih dahulu ketimbang daripada sopan santun, yakni sikap batin kita ini. Setelah batin kita misalnya terutama kepada guru kita, kepada orang-orang alim, kepada orang-orang solih, Masya Allah, ya terutama guru kita, kedua orang tua kita. Masalah foto saja yang saat ini mungkin sedang ramai, atau kemudian tulisan-tulisan yang asal kopas, misalnya tulisan daripada guru kita tanpa menyebutkan nama guru kita misalnya, apalagi itu guru kita misalnya yang menulis, bukan guru kita saja, itu sudah merupakan daripada akhlak yang tidak baik, ya mimbabil adab. Atau misalnya masalah memasang foto, itu tawadu dari hati kita. Kalau kita memiliki rasa tawadu yang luar biasa, kita akan sangat berhati-hati, kemudian akan keluar dari praktek lahiriah kita, akan hati-hati sekali bagaimana kita terhadap orang yang harus kita perlakukan tawadu tersebut. Dan belajar menerapkan sifat tawadu ini, Mbak Alma, anak-anak semua, Umi yakin memang luar biasa beratnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dawuhnya Rasulullah, sebagian daripada sikap tawadu itu adalah kita mengucapkan salam, apalagi kepada orang yang lebih tua misalnya. Kepada siapapun kita ucapkan salam terlebih dahulu. Nggak perlu orang lain yang menunggu mengucapkan salam kepada kita karena mentang-mentang misalnya kita lewat di hadapan murid kita, oh kamu tuh murid saya, maka jangan saya yang harusnya ngucapin salam, harusnya kamu ngucapin salam. Wah, ini kadang ada rasa seperti itu, ini harus kita singkirkan, karena ternyata kita mengucapkan salam kepada siapapun terlebih dahulu, itu adalah
sebagian daripada sikap tawadhu kita kepada orang lain. Dan ini memang sebenarnya nggak akan rugi sifat tawadhu itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan justru malah dapat bermanfaat buat diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, karena begitu pentingnya sifat tawadhu ini, maka sudah seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan Allah, tawadhu kita kepada Allah ini terutama yang masih banyak sering terjadi di dalam masjid, ya. Di dalam masjid ini kita lupa, ya, kalau kita tawadhu kepada manusia, kita lupa kadang tawadhu kepada Allah. Ya, di rumahnya Allah itu kita harus sifat tawadhu. Kalau kita di rumahnya menurut kita itu adalah orang alim, kita bagaimana takutnya terhadap di dalam rumah orang alim, kita akhlaknya Masya Allah. Kenapa kadang ini kita remehkan loh di dalam masjid, kita membicarakan hal dunia, ya. Nanti kita akan membahas dalam kitab Lubabul Hadis, ada min fadilah daripada masjid, itu ada salah satu hadis yang menceritakan bahwasanya masjid itu mengadu kepada malaikat tentang ahli masjid. Jadi masjid ini mengadu kepada malaikat, ya malaikat, ini loh malaikat, orang-orang yang ada di dalam masjid ini banyak menyibukkan malah berbicara tentang hal dunia. Kemudian daunnya malaikat, sudah masjid kamu kembali lagi. Kami sudah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang ahlul masjid tadi itu yang berbicara masalah keduniaan di dalam masjid. Nah ini anak-anak kadang kita sering lupa di dalam masjid, misalnya kita membuat kajian, ya atau apapun itu, ya cukuplah kita berbicara tentang masalah ilmu saja. Mungkin kalau masalah dunia, ya masalah yang lainnya, kita ingat lagi, oh iya ya kita kembali ingat ini adalah rumah Allah. Dan itu adalah min babil tawadhu. Tawadhu kepada siapa? Tawadhu kepada Allah. Ya, kalau kita begitu memikirkan tawadhu kepada manusia, kenapa kita harusnya lebih mengutamakan tawadhu kepada Allah, tidak kita utamakan? Tapi yaitu tadi, harus seimbang semuanya lebih baik, yakni tawadhu kepada Allah dan juga tawadhu kepada makhluknya Allah. Sekali lagi, tidak mungkin anak-anak kita bisa mempraktekkan daripada sifat tawadhu, melainkan dengan pembelajaran praktek langsung. Karena praktek itu lebih susah ya Mbak Alma ya, lebih susah. Itu lebih susah daripada teori yang dipelajari gitu. Makanya nanti Umi pingin ada doa kafaratul majlis nanti setelah kita selesai ya. Karena apa? Karena itu tadi ya, ilmu itu kalau cuma ilmu teori saja itu gampang gitu loh, tapi yang paling susah itu setelah kita pelajari kemudian langsung kita praktekkan, apalagi terutama masalah akhlak itu, Masya Allah ya Mbak Alma ya. Itu jadi mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar bisa mempelajari teorinya saja, akan tetapi kita juga bisa mengamalkan daripada ilmu yang sudah kita pelajari. Itu tadi anak-anak. Kemudian lagi bagaimana sih nih caranya daripada kita itu belajar sifat tawadhu? Karena sepertinya mungkin susah ya, apalagi sekarang ini kalau lihat ya nggak usah jauh-jauh lah, kejadian yang baru terjadi kemarin, ya kesombongan, mamerin harta, apalagi itu Masya Allah, sedihnya luar biasa. Ya sekarang kalau kita mau pikir masalah sombong itu, ilmu hikmahnya saja deh. Allah itu loh nggak butuh dengan kita yang butuh dengan Allah. Seperti contohnya kasus saja misalnya tentang masalah dulu pembebasan Ka'bah dulu ketika Ka'bah mau dihancurkan. Ahli Mekah santai aja semuanya. Tidak ada yang begitu khawatir, ketakutan, tidak. Karena apa? Tahu yang memiliki Ka'bah itu sudah ada caranya tersendiri untuk melindungi. Dan tidak ada satu manusia pun yang kemudian menghalang-halangi para tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Apa? Allah hanya cukup mengirimkan burung ababil untuk melindungi daripada Ka'bahnya Allah tersebut. Artinya apa? Apa yang mau kita sombongkan dari muka bumi ini? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Oleh karena itu, cara pertama bagaimana menumbuhkan sifat tawadhu dalam diri kita, anak-anak semuanya. Kalau kepada orang alim,
Itu sudah harus. Ya, jadi yang pertama kita harus menumbuhkan sifat tawadhu kepada Allah, kemudian yang kedua tawadhu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyah, kemudian wa jamil anbiya, aulia. Jadi sekali lagi orang-orang alim itu hanya jasadnya saja yang mati, tapi ruhnya tetap. Bagaimana sih nih maksudnya tawadhu kepada Rasulullah? Misalnya kita hadir dalam majelis sholawatan, tolonglah hormati. Kita jaga akhlak kita. Karena apa niat tawadhu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Kemudian bagaimana tawadhu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan berarti tawadhu itu hanya orang yang mungkin guru kita saja, tidak gitu loh. Kita nggak boleh bersikap sombong kepada orang lain. Bahkan ya yang seperti kasus kemarin, pokoknya sifat sombong itu pasti akan menimbulkan kerugian buat diri kita sendiri. Yaitu kasus yang kemarin ada seorang anak pejabat, kemudian memamerkan hartanya dari sifat sombongnya, angkuhnya. Apa yang terjadi? Ya pada akhirnya ya akan ditegur oleh Allah. Yang terjadi adalah kerugian untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita awali dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan menahan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan rasa sombong kita. Apalagi misalnya kita kok punya wajah cantik. Jangan sombong dulu. Di atas langit masih adalah langit. Di atas orang cantik masih ada lagi yang lebih cantik daripada kita. Jadi jangan merasa, pokoknya kita hindarilah hal-hal yang bisa menimbulkan rasa sombong kepada kita gitu loh. Ada misalnya kita punya mobil begini, apa yang mau dipamerin dari harta? Kita ingat aja gitu loh. Di atas kita, kalau kita punya mobil ini, orang lain masih ada yang lebih punya mobil yang lebih bagus gitu ya. Jadi itulah cara menumbuhkan selain daripada kita membaca kisah-kisah para anbiya, para aulia, kemudian juga khususan para ulama juga kita baca, dan jangan hanya sekedar kita baca gitu loh, tapi itu tadi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ini hanya ingin mengingatkan dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, memberikan bagaimana sih kepada kita untuk menerapkan daripada sifat tawadhu. Anak-anak, ini dawuhnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, caranya untuk kita menumbuhkan daripada penerapan tawadhu. Kalau kita berjumpa, ya, ini kalau katanya dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita berjumpa dengan seseorang, maka hendaklah engkau melihat keunggulannya dibandingkan denganmu. Kayak misalnya kok kamu melihat seseorang, kamu melihat keunggulannya saja, jangan malah dicari kejelekannya, apa ya, dia kelemahannya ya, apa saya harus tahu kelemahannya. Ini jangan, gitu loh. Itu malah nanti akhirnya kita yang rugi juga, karena malah kita yang akhirnya diselimuti rasa sifat sombong. Kemudian katakanlah dalam hati kita, kalau misalnya kita melihat ada orang lain, jangan malah mengatakan, kita lebih baik dari dia, jangan, gitu loh. Tapi katakanlah, bisa jadi orang itu lebih baik daripada aku di mata Allah. Atau misalnya ada orang kayaknya hina, misalnya kamu punya teman misalnya dia melakukan sebuah kesalahan, jangan terus kemudian kita menjustis orang itu, dia pasti emang hina selama ini. Cukup kamu katakan dalam hatimu, bisa jadi kalau dia benar-benar taubatan nasuha, ternyata di mata Allah dia lebih mulia daripada saya. Sama juga seperti Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar ST selalu mengatakan kepada Umi, Mbak Eka, kalau kamu besok jadi seorang bunyai itu bukan sosok yang mulia. Mungkin di mata manusia, sosok bunyai itu adalah yang mulia. Tapi nanti di mahkamah Allah, pertanggungjawabanmu akan berat luar biasa. Tapi bisa jadi di mata Allah untuk saat ini, itu kalau di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia ini, bisa jadi orang dapur di mata Allah lebih mulia daripada kamu. Karena apa? Kamu perhatikan, kalau seandainya kamu pergi, santri masih bisa makan. Kalau santri masih bisa makan, santri masih bisa mengaji, santri masih bisa belajar. Tapi kalau seandainya orang dapur, ya, dapur pondok pergi, tidak ada yang masak di dapur. Apa yang terjadi? Santri tidak bisa makan. Kalau santri sudah tidak makan, bagaimana dia mau belajar? Bagaimana dia mau ngaji?
Iya ya, pikir Umi. Oleh karena itu bisa jadi di mata Allah orang dapur tersebut lebih mulia daripada Umi yang mungkin di mata manusia saya adalah seorang sosok seorang ibunya. Jadi itu dan itu benar memang gitu loh. Kalau kita berkata seperti itu, benar dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka nanti akan menumbuhkan rasa sifat tawadhu kita ketika kita bertemu dengan manusia yang lain. Dan dawuhnya lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila kamu berjumpa dengan anak kecil, hendaklah berkata dalam hati. Jadi kalau misalnya kita Nindo, kok berjumpa dengan anak kecil, dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, hendaknya berkata, dia ini, anak kecil ini, belum terlalu banyak maksiat. Wah, anak kecil ini Masya Allah, melihat kakaknya, orang tuanya berakhlak baik, dia akan ikuti. Oh iya. Karena umurnya lebih muda. Dan otomatis sudah pasti, anak kecil itu lebih baik daripada aku. Ya, itu sudah pasti. Dan kalau misalnya kita berjumpa dengan orang tua, Dok, kita berkata, oh, orang ini lebih tua daripada saya. Bisa jadi orang ini ibadahnya kepada Allah berarti kan lebih lama daripada saya. Umur kita 20 misalnya gitu ya, Mbak Alma ya. Umur kita 20. Kita bertemu dengan orang lebih tua daripada kita, umurnya 30. Sudah pasti ibadahnya lebih lama daripada kita. Jadi jangan malah kita memandang hina. Ini dalam kasat mata loh ya. Beda nanti kalau misalnya dalam masalah memilih imam atau kemudian memilih guru, masalah kealimannya itu beda lagi. Tapi ini untuk menumbuhkan dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, menumbuhkan salah satu dari sifat-sifat tadi itu untuk menumbuhkan sifat tawadhu kepada diri kita. Dan kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang alim, maka hendaknya berkata juga kita dalam hati, gitu loh. Oh, Masya Allah, orang tersebut sudah diberikan ilmu yang aku belum memilikinya. Dan insya Allah bisa jadi aku memperoleh sesuatu yang aku belum peroleh, dan dia pun juga telah mengerti apa yang aku tidak mengerti. Oleh karena itu dia beramal dengan ilmunya, pastilah lebih diterima amalnya daripadaku. Tapi ini yang paling sulit, kalau ketemu orang alim kita udah pasti seperti itu. Nah ini yang paling sulit. Kalau kita ketemu dengan orang yang bodoh. Ini kita bertemu dengan orang yang bodoh, nggak boleh terus kemudian kita ngatain dia bodoh, tidak. Ya, tapi kalau misalnya ada orang bodoh terus kemudian dia melakukan maksiat karena kebodohannya, ya kita harus berpikir gini, jangan terus malah oh kita ikutin deh maksiatnya, jangan seperti itu. Kalau kita kemudian bertemu dengan orang yang bodoh, kemudian orang tersebut melakukan kemaksiatannya karena memang dia tidak mengetahui hukum daripada syariat tersebut, maka kita harus berpikir, oh iya ya, saya kan punya ilmu. Kalau dia melakukan maksiat, wajar. Karena dia tidak mempunyai ilmunya. Tapi saya mempunyai ilmu. Maka jangan sampai saya mengikuti daripada perbuatan maksiat daripada orang bodoh tersebut. Oleh karena itu, sungguh apakah kita semua tidak tahu, apakah kita lebih baik daripada orang-orang lain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja Mbak Alma, ya sedikit tentang masalah sifat tawadhu. Karena kenapa kok ketawaduan seorang kiai bersejarah sepanjang zaman, karena tadi itu ya kiai itu langsung terjun di masyarakat, dan seorang kiai, seorang ulama itu menjadi uswah, menjadi panutan, terutama dalam masalah akhlak, ya bukan hanya dalam masalah ilmunya saja, tapi yang paling penting adalah dalam masalah akhlak yang dimiliki oleh para ulama-ulama tersebut, sehingga karena ulama-ulama tersebut terjun di masyarakat, dan masyarakat langsung apa yang dilihat daripada orang alim tersebut, dan itulah yang langsung ditiru. Dan salah satunya adalah merupakan sifat tawadhu, karena sekali lagi sifat tawadhu itu adalah merupakan akhlak daripada anbiya, dan ulama adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Mudah-mudahan kita semua bisa mensuri tauladani daripada akhlak, yakni salah satu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para anbiya, aulia, dan ulama, yakni adalah merupakan sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu pada saat ini betul-betul sangat kita butuhkan, ya. Karena sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang meninggalkan daripada sifat tawadhu, walaupun itu hanya sekedar foto.
ya. Apa namanya? Sekarang apalagi media sosial nggih, Mbak Alma dan anak-anak. Itu kalau bisa kita tahan-tahan lah, kita punya apa ya, atau misalnya kita foto dengan guru kita. Maaf sekali, saya saja dengan kiai saya itu bukan hanya memajang foto, minta foto saja saya tidak berani sama sekali. Atau misalnya ada dawu-dawu dari kiai saya atau dari bunyai saya tahqiqkan dulu, ini benar nggak dawuhnya yai, ini benar nggak dawuhnya bunyai. Tidak hanya asal karena ada foto kiai saya atau bunyai saya kemudian langsung saya ikut posting, tidak seperti itu. Karena apa? Karena itu juga min babil adab, yakni merupakan bab daripada adab tawadu, terutama kepada orang-orang alim, kepada guru-guru kita, dan kepada orang tua kita. Dan mari kita sama-sama menjaga muruah daripada orang-orang alim, guru-guru kita semuanya. Itu tadi paling tidak. Yang paling terdekat adalah masalah upload foto ataupun kopas daripada tulisan-tulisan daripada beliau-beliau semua. Mungkin itu saja Mbak Alma dan anak-anak. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasiran ahsanal jaza kepada Umi Eka yang telah menyampaikan ilmu-ilmu pada kita semua. Untuk pertanyaan, apakah kita batasi Umi? Monggo terserah Mbak Alma. Saya manut. Insya Allah semampu saya, kalau saya bisa menjawab ya, Umi akan berusaha menjawab. Oke, baik Umi. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan raise hand atau bisa melalui kolom chat yang ada di Zoom. Untuk pertanyaan kami batasi sebanyak 3 dikarenakan waktu yang sudah malam. Bagi teman-teman, bagi yang mau on mic boleh. Monggo, mari anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Umi, Afwan. Ini ada pertanyaan dari Mama. Ya. Iya, Mama mendengar. Kalau misalkan kita kan punya tetangga yang lain agama, Umi. Bagaimana cara kita bertawaduk kepada tetangga tersebut, Umi? Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Alma, mudah-mudahan Mama Alma sehat ya. Jadi bentuk daripada salah satu tawaduk kepada tetangga itu ya, kalau misalnya beda agama, yaitu tadi yang seperti Umi bilang, kita tidak menyombongkan. Nah ini yang biasanya emang tetangga yang juga, tapi kalau yang sekarang lagi ngetren kan masalah upload foto kekayaan, harta, atau anak siapa, atau lagi makan di mana. Nah ini kalau tetangga ya itu tadi juga, kalau kita misalnya punya mobil baru, janganlah terlalu dipamer-pamerin banget, atau misalnya maaf, misalnya apalagi terutama perempuan ya Mah ya, saya juga menyadari sebagai perempuan, kadang juga seperti itu, kalau punya baju baru rasanya pingin, apalagi bajunya bagus, dipamerin gitu. Ya, dipamerin ke terus apalagi misalnya punya gelang baru, misalnya punya cincin baru misalnya, pakainya kanan kiri gini, salimannya, salamannya atau dadanya pinginnya pakai tangan kiri aja sampai bajunya digulung-gulung biar kelihatan gelangnya. Ya,
Jadi tawadhu itu bukan berarti kita terus kemudian jalan pakai dengkul, kemudian itu kan hanya tata caranya saja berbeda gitu loh. Tapi tadi yang seperti Umi sudah bilang Alma gitu loh, tawadhu itu yang paling sulit itu ya hati kita ini gitu loh. Bagaimana tidak selalu menganggap rendah terhadap orang lain, bagaimana tidak membanggakan apa yang ada di sekitar kita kemudian dipamerkan kepada orang lain. Lawan katanya ya tadi itu yang seperti Umi bilang, pakaian kebesarannya setan, iblis, yakni adalah sombong. Dan yang paling gak terasa ya tadi itu gitu loh. Atau misalnya habis bangun rumah besar, terus kemudian baik niatnya mau selamatan gitu loh, tapi caranya benar selamatan, tapi niatnya kadang saya mau pamerin ke tetangga saya dalamnya rumah saya kayak apa gitu ya. Nah itu mah ini kadang kita sebagai ibu rumah tangga ini atau misalnya pamer HP, misalnya HP baru ganti, misalnya, kamu dibeliin apa sama suamimu? Lihat ini, saya nih. Ya, jadi walaupun itu beda agama itu ya tadi itu gitu loh, Ma. Terhadap semua makhluknya Allah gitu loh, baik itu dia agama Islam, kemudian bukan agama Islam daripada non Muslim. Nah, tapi ini ada ini dalam kitab Tanqihul Qaul ya, kitab Tanqihul Qaul nanti syarah daripada Rubabul Hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, wa qala tawaddu'u ma'al mutawaddi'in. Bersikap tawaddu'lah kalian terhadap orang yang bersikap tawaddu'. Jadi kok ada orang tawaddu, kamu harus lebih tawaddu. Itu jangan malah kegeeran ada orang tawaddu, aduh saya dihormati kenapa dia? Jangan begitu. Ada orang tawaddu, kamu maka harus bersikap lebih tawaddu. Ya. Tapi kemudian fa inna tawaddu'a ma'al mutawaddi'ina shadaqatun. Karena apa? Karena orang yang kalau kita nih kayak tadi kok ketemu dengan orang yang tawaddu, kita lebih tawaddu, ya. Ada orang misalnya sampai cium tangan kamu, kamu lebih tawaddu lagi misalnya. Itu oleh Allah dinilai sedekah. Bernilai sedekah. Tapi ya katanya Rasulullah, wa takabbaru ma'al mutakabbirin. Tapi kok kalau kalian ketemu dengan orang sombong, maka apa? Yang itu apa kalian harus tawadhu? Jangan. Kalau kalian ada bertemu dengan orang sombong, maka kalian pun harus bersikap sombong. Fa inna takabbura ma'al mutakabbirina shadaqatun. Karena sesungguhnya orang-orang ya, jadi kalau kita bersikap sombong terhadap orang-orang yang sombong itu juga dinilai sedekah gitu loh. Malah katanya Rasulullah, faqala alaihi salatu wassalam, katanya Rasulullah, angkuhlah ya alat tuyahi atas kepada orang yang angkuh. Kok kamu punya teman angkuh ya? Punya teman angkuh sombong sekali bisa gini. Ya enggak apa-apa kamu angkuhin balik gitu loh. Tapi lebih baik ya, lebih baik kalau ada orang sombong seperti itu, ya bukan berarti kita merendah, bukan, kita ingatkan. Ya, kita ingatkan, kita baikin saja ya sebagai ihsan, kita perlakukan secara baik. Ada teman yang melakukan maksiat harus kita ingatkan gitu loh. Wa tawassaw bil haq, kita harus mengingatkan kepada hal-hal yang berbau kebenaran. Itu Ndek Alma ya. Jadi kalau seandainya kok mamahnya punya tetangga, sombongnya Mi, saya punya tetangga Mi, samping Mi, Masya Allah, sombongnya gimana? Ya nggak apa-apa disombongin balik gitu. Tapi lebih baik kalau kita ingatkan, jangan kita ikut-ikutan bersikap sombong. Kalau misalnya ada orang sombong sekali kok kita misalnya ya kayak kayak kemarin itu Mi punya temen, saya ajak, ayo ikut ke mall ini yuk, terus jawab temennya Umi itu, jangan nih, itu soalnya tempatnya orang-orang orang-orang berduit semua, terus orang-orang nggak pada jilbaban ini. Umi jawab, loh justru malah kita harus datang ke sana, kita tunjukkan, malah jangan kita yang minder, kita tunjukkan, kita orang berjilbab pun bisa datang ke mall tersebut. Nah itu loh maksudnya Rasulullah tadi itu, gitu loh. Kalau ada orang sombong, kita sombongin, jangan malah kita lari gitu loh, kita tunjukkan gitu loh. Walaupun kita orang berhijab, kita tunjukkan gitu loh, kita juga mampu. Kita bukan berarti kuper, bukan berarti minder, bukan berarti disingkirkan. Ya, jadi itu Almah ya, buat mamahnya ya Mah ya. Jadi kalau ada tetangga sombong ya nggak apa-apa disombongin, tapi ya kalau bisa diingatkan itu aja. Gitu. Kalau misalnya gue itu
nggak bisa Mi diingetin, ya sudah berarti diingatkannya dengan cara sombongin balik. Tetangganya pakai gelang 10 gram, mama mau pakai gelang 20 gram ya nggak apa. Itu malah kalau niatnya biar apa namanya, biar tetangganya berubah, biar jadi baik, biar nggak sombong tetangga saya itu, saya tunjukin nih loh, di atas langit masih ada langit. Nanti kalau tetangganya itu jadi baik, masya Allah nanti mamanya juga dapat pahala itu mamahnya. Gitu. Monggo yang lainnya, ada lagi Mang? Umi, terima kasih jawabannya. Iya Mama, Untuk pertanyaan selanjutnya, Alma bacain boleh Umi? Iya, Mbak Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Umi izin bertanya, apakah ada doa khusus supaya kita memiliki sifat tawadu? Ya kita banyak memohon aja kepada Allah gitu loh. Terutama ya perbanyak baca istighfar. Ya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah saya ini cuma hamba-Mu, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, sama baca sholawat. Insya Allah nanti dari situ Allah akan menumbuhkan gitu loh, kita dijauhkan daripada sifat yang dimiliki oleh syaitan. Jadi perbanyak baca istighfar dan perbanyak baca sholawat. Hanya itu aja gitu untuk menumbuhkan daripada sifat tawadu. Ada satu doa, ya, ada satu doa itu seperti ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, ya Allahumma hdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku li ahsanil akhlaqi, ya, akan akhlak yang baik. La yahdi, yang tidak akan dapat menunjuki, li ahsaniha, kepada baiknya akhlak tersebut, illa anta, kecuali engkau. Itu doanya seperti itu dulu diajarkan. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Masya Allah, Alhamdulillah, qabiltu ijazah Umi. Tapi tadi ya Nduk ya, perbanyak baca istighfar, ya, karena dengan kita sering membaca istighfar itu, kita merasa diri kita ini selalu banyak kekurangan, gitu loh, sehingga ketika Allah hadapkan kita dengan permasalahan apapun, insya Allah ya, kalau pertama kali menghadapi masalah kemudian down atau bagaimana, itu wajar lah. Tapi kemudian itu tadi gitu loh, akan dikuatkan oleh Allah, gitu loh, dan kita tidak akan merasa sombong pada akhirnya. Jadi ketika misalnya kita ada orang ingin menjatuhkan kita misalnya begitu, wajar kalau kita pertama tabayun itu harus. Ya, dalam setiap permasalahan apapun dalam Islam itu ada namanya proses tabayun, ya, meminta penjelasan, dipanggil, biar apa? Biar tidak menimbulkan suudzon. Dudukan dengan cara yang baik, ya dipanggil, kamu benar nggak kamu seperti ini kepada saya? Benar nggak kamu begini, gini? Ya sudah, kalau ternyata itu ya sudah. Kalau sudah itu sudah terjadi ya sudah. Apa namanya? Kita minta sama Allah gitu loh. Kita minta sama Allah bagaimana yang terbaik, biarkan saja. Dan Umi itu pernah doa Alma. Mungkin kalau orang-orang melihat sepertinya Umi kayaknya mungkin tidak punya masalah. Satu yang harus kita yakini, justru seorang hamba yang diberikan ujian oleh Allah, itu justru berarti hamba tersebut begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Karena apa? Buktinya saja dari Rasulullah, kita melihatnya kepada Rasulullah, lihat Rasulullah gitu loh. Bagaimana padahal Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah dibandingkan para anbiya yang lain. Tapi lihat bagaimana Allah justru malah memberikan ujian yang begitu besarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa kita gitu loh? Kalau kita mau dibilang tidak diberikan ujian oleh Allah, betapa sombongnya berarti diri kita ini. Atau mungkin jangan-jangan Allah tidak cinta kepada kita, naudzubillah, sehingga membiarkan kita terlena dalam kenikmatan tersebut. Nah itu Umi pernah seperti itu gitu loh. Ada seperti itu orang yang tidak senang kemudian berusaha menghancurkan kehidupannya Umi seperti itu. Tabayun, harus tabayun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya sudah. Kemudian setelah itu saya kembalikan kepada Allah. Kalau mau baik ya baik, kalau misalnya tidak ya tidak. Tapi kemudian kita nggak boleh ada rasa takut. Nah ini gitu loh. Kalau kita yakin kepada Allah, ya, begini. Kalau kita yakin kepada Allah,
tangguhkan keyakinanmu seperti anak kecil. Alma tahu anak kecil balita yang belum bisa jalan, seorang bayi, Tahu ada Umi. kalau digendong orang tuanya, kemudian dilempar oleh orang tuanya, anak kecil tersebut ketawa, iya kan? Anak kecil kalau dilempar-lempar gitu sama orang tuanya, kayak gitu, iya kan? Iya Tertawa benar. nggak dia? Tertawa nggak? Iya ketawa Umi. Kenapa anak kecil tersebut tertawa? Ini ilmu hikmah. Kenapa anak kecil tersebut tertawa? Karena anak kecil tersebut yakin bahwasanya orang tuanya ditanamkan sifat rahmah oleh Allah, sifat kasih sayang, sehingga pasti orang tuanya akan menangkap anaknya tersebut. Lantas, kenapa kita dengan Allah tidak yakin? Nah, itu. Jadi, kalau udah seperti itu ya sudah kita kembalikan saja kepada Allah gitu loh. Kita kembalikan sudah kepada Allah, terserah engkau Gusti. Tapi apa nggak boleh doanya jelek. Tapi apa pembalasan Allah itu Masya Allah lebih menyakitkan daripada pembalasan kita. Kalau kita yang membalas ya, kita yang membalas pasti kita juga akan ikut jelek. Tapi kalau Allah yang akan membalas, Masya Allah, malah kayaknya lebih kalau kita melihat bukannya ini ya, bukannya mensyukuri, tapi lebih apa ya, lebih loh, kok sampai kayak begitu ya ternyata ya dia yang dolimin saya, Allah ngasih hukuman. Nah itu loh, tapi kita nggak boleh kemudian berdoa kepada Allah, tolong ya Allah hukum dia, ya Allah hukum dia ya Allah. Karena ya Allah Gusti, pun kalau saya pasrah kepada jenengan Gusti, dia sudah nyakiti saya cuma manusia biasa. Kalau masih ada rasa sakit hati dalam diri saya, karena saya hanya makhlukmu yang Engkau berikan hati di dalam hati saya. Oleh karena itu aku pasrahkan kepada Engkau. Kalau memang dia masih bisa Engkau berikan hidayah, ya Engkau berikan hidayah. Kalau tidak, ya sudah ya Allah. Terserah bagaimana caranya Engkau memberikan terbiah kepada hamba-Mu tersebut. Dan itu Dok, Masya Allah. Apa pada akhirnya kita tidak akan ada rasa sifat sombong. Kalau kita sombong kan, liatin ya. Misalnya ada orang, liatin kamu, awas kamu ya. Saya ini anak orang besar, saya bawa nanti tentara, saya bawa ya ini sifat sombong. Jadi itu Mbak Alma, enaknya sifat mempunyai sifat tawadhu juga seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran, ahsana jaza Umi. Pertanyaan yang terakhir nggih Umi. Nggih, monggo. Bagaimana cara kita menanggapi teman yang melihat baiknya saja lalu memuji kita Umi? Apakah dibiarkan saja atau bagaimana Umi? Terima kasih. Maksudnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Melihat baiknya saja. Nggih Umi. Coba diulangi lagi pertanyaannya Mbak Alma. Bagaimana cara menanggapi teman yang melihat kita baiknya saja lalu memuji kita? Apakah dibiarkan saja atau bagaimana Umi? Ya nggak apa-apa, tapi yang penting ya kitanya jangan sampai menumbuhkan rasa sifat sombong. Makanya kalau kita ketika diberikan, ini yang paling bahaya Dok, penyakit ain. Penyakit ain ini Masya Allah bahayanya luar biasa. Gitu loh. Oleh karena itu kalau kita nggak banyak zikir mendekat kepada Allah, ya mungkin karena kebaikannya Mbak tadi itu, terus sehingga orang-orang memuji, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi apa jangan sampai, ini kan berarti yang diuji kita, berarti kalau ada orang memuji kita gitu loh, jangan terus kita bangga gitu loh. Ini kan kita pada akhirnya, bukan masalah orang. Kalau ada orang berbuat baik kemudian ya kalau memang itu karena kita lakukan gitu loh, kalau memang ini karena kita lakukan ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kitanya berarti yang harus, kita yang lagi diuji itu berarti sama Allah gitu loh. Jangan sampai itu menumbuhkan rasa kesombongan dalam diri kita. Oleh karena itu kalau kita dipuji oleh orang mengucapkan kebaikan kita, maka kita mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Agar apa itu tadi, dan banyak minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya dari penyakit ain, ya Allah gitu. Itu Mbak Alma gitu loh. Karena ya itu tadi gitu loh, nggak bisa, memang kadang kalau orang memang kalau itu memang kita lakukan ya memang begitu gitu loh. Kalau kita berakhlak baik kepada orang, maka Allah akan menumbuhkan rasa cinta kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang sekitarnya, bahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencintai orang tersebut gitu loh Mbak Alma.
Dan itu nggak bisa. Kalau itu terus bagaimana Mi? Apa kita marahin? Kok mau ada orang ini kita mau kita marahin? Ini kan yang diujinya kan kita gitu. Itu juga ujian buat kita gitu loh. Jangan sampai ketika kita dipuji oleh orang lain, kemudian kita oh iya misalnya ya Allah tahu nggak orang itu apa namanya misalnya si A itu masya Allah baiknya luar biasa ini ya gini gini gini, kemudian dia ngomong oh iya bener kamu baru tahu ya saya begitulah, jangan begitu. Gitu loh, kamu baru tahu ya kata ya, oh jangan, kita ucapkan masya Allah tabarakallah itu tadi ya nggak apa-apa gitu. Kalau emang kita melakukan tersebut ya alhamdulillah, memang itu juga ya Allah seperti itu gitu loh. Kalau kita berakhlak baik kepada seluruh umat manusia, maka Allah akan menumbuhkan rasa kecintaan tadi itu bukan hanya kepada keluarga kita saja, akan tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga seluruh umat manusia. Itu Mbak Alma. Allah. Alhamdulillah. Ini Alma langsung kayak bilang, ya Allah, ternyata ilmu-ilmu yang belum Alma ketahui bisa Alma ketahui. Terima kasih banyak Umi atas jawaban-jawabannya. Alma, memang sekali lagi ya anak-anaknya apa namanya tawadhu itu harus kita paksa untuk belajar dari sekarang, yaitu tadi terutama dari awal dengan tidak memandang rendah kepada orang lain dan selalu mengucapkan salam pertama kali kepada orang yang kita temui, terutama kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jadi jangan pernah menganggap diri kita ini adalah orang yang paling mulia, jangan pernah menganggap seperti itu. Dan kemudian dikurangilah posting-posting foto dengan harta, dengan apa namanya, dengan kemewahan, itu dikurangilah itu tadi seperti itu. Untuk apa? Belajar kita tadi itu mengurangi rasa sifat sombong takabur kepada diri kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Acara selanjutnya yaitu kita punya persembahan Umi untuk Umi. Apakah diizinkan Umi? Masya Allah, apa itu? Ini Ning Ella nggak datang ya? Tahu nggak Ning Ella ini? Ning Ella mengetahui, cuman beliau lagi ada urusan mendadak. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Mbak Aina, apakah boleh dibacakan hadiahnya? Semoga Umi suka ya. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Umi, sebelumnya apa suara Aina kedengaran? Iya dong, Masya Allah ini Aina. Iya Umi. Nah, anaknya Umi. Aina izin membacakan sepatah kata untuk Umi ya Umi. Iya dong, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayang dan takzim kami kepada Umi. Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Umi, gimana kabar Umi hari ini? Meski tak selalu kami lihat senyum indah di wajahmu, kami yakin kau menyimpannya untuk kami. Senyuman yang kau bawa setiap kali engkau datang untuk mengajarkan ilmu kepada kami. Senyuman yang tak luput dari rasa lelah dan hampanya dunia yang sedang kau hadapi. Umi, terima kasih atas muara cinta dan kasih yang kau berikan. Teriring doa dan salam, semoga engkau selalu bahagia karena Allah. Amin. Tidak ada persembahan apapun yang dapat kami berikan sekarang. Bukan juga karangan bunga yang mengelilingi halaman rumahmu, apalagi satu lagu yang kami nyanyikan untukmu. Hanya doa kepada Sang Maha Cipta yang telah menciptakanmu menjadi ada bersama untuk kami. Umi, terima kasih. Syukur kupanjatkan kepada Ilahi Robbi atas kemahadermawanannya telah mengizinkan Umi ada di sini. Jika benar senja menjadi bukti rindu kami terhadapmu,
Semoga setiap angin yang kau rasakan mampu menjadi bukti alasan mengapa doa kami tak pernah terhenti lekang oleh waktu terhadap-Mu. Tidak ada yang dapat kami balas satu persatu. Tidak ada yang dapat kami balas satu persatu. Persembahan apapun tidak mungkin mengalahkan ilmu yang telah Umi berikan. Semoga Allah mampukan kami untuk meneladani sifat-Mu, mengamalkan ajaran-Mu, menelusuri jalan kekasih-Mu sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna. Ya Rabbi, jagalah ia beserta keluarga dan keturunannya. Muliakanlah kehadirannya, sayangilah dirinya. Lindungilah selalu keberadaannya, ya Allah. Karena kami bersaksi atas nama cinta kepadamu, beliau adalah panutan di zaman ini. Kami masih sangat membutuhkannya, menginginkan kehadirannya dan selalu merindukan senyumnya. Umi, kini bertambah rasa rindu kami kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat dirimu, bertambah banyak keimanan kami kepada Allah karenamu. Bukankah Engkau yang tidak pernah bosan menanyakan hal itu? Bisakah mulai sekarang kau bantu kami untuk terus berdoa kepada Tuhanmu agar rasa ini tidak akan pernah pudar dan berhenti sekarang? Karena kami ingin pulang dengan hati yang lapang dan damai, hingga pada akhirnya nanti kita bisa bertemu di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang selalu kita sebut dan idolakan. Berjanjilah Umi, kita selalu berpegangan dengan iman, menguatkan dengan doa yang dilantunkan. Sampai bertemu di lain waktu Umi, kami titip namamu dalam genggaman Sang Maha Rahman. Salam sayang dari pecintamu. Terima kasih Umi. Masya Allah. Jazakumullah sana jaza Ainaya. Ditambah yang bacain Ainaya, anaknya Umi jadinya nangis ini Umi. Kan air mata. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama dengan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik alaihi. Dikumpulkan dengan Sayyidah Khadijah, dikumpulkan dengan Sayyidah Fatimah, dikumpulkan dengan Sayyidah Maryam, dikumpulkan dengan ya Allah. Sayyidah Asiyah. Pesannya Umi, jadilah kalian semua wanita-wanita yang menjelma menjadi sosok bidadari yang walaupun dia tidak bersayap, yang terus menyebarkan nama daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun itu, baik dengan cara media sosial, dengan akhlak kalian. Kalian sebarkan itu semua dan lakukan itu dari hati kalian. Karena Umi tidak ingin hal itu semua dilakukan dengan diiringi kemunafikan. Karena sifat munafik itu sangat bahaya sekali. Oleh karena itu, mau bagaimanapun diri kalian, kalian harus jadi diri kalian sendiri. Selagi kalian memang dalam hati kalian niatnya adalah karena Allah, karena Rasulullah, untuk mensyiarkan itu semua dan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sudah, yakin saja kalian lakukan dengan jati diri kalian sendiri. Tidak perlu berpura-pura harus bagaimana, apakah kelihatan alim atau bagaimana, tidak. Yang penting satu, jaga akhlakul karimah, jaga syariat-syariatnya Allah. Sudah, insya Allah dari itu semua yang lain akan ikut semuanya. Karena dari akhlakul karimah tadi itu semuanya akan ikut semuanya. Malu, tawadu, setelah itu lainnya akan keikutan semuanya. Terutama takut kepada Allah, insya Allah. Dan Umi senang ada seperti ini karena bisa silaturahim juga dengan anak-anak. Umi minta maaf mungkin keterbatasan waktunya. Umi tidak bisa bertemu langsung terus dengan anak-anak ya Ainaya ya. Kalau hati udah pasti kepingin hati itu, tapi insya Allah nanti ketika Ramadan Umi sudah niatkan itu semua akan ngaji dengan anak-anak semuanya. Tapi ini pun juga adalah bentuk silaturahmi. Ada sebuah kisah, mungkin maaf Umi akan ceritakan sedikit, kisah tentang betapa Masya Allahnya luar biasanya fadilah daripada silaturahmi. Walaupun nanti silaturahmi ini hanya lewat online,
Jadi ada sebuah cerita saat itu ada seorang pemuda silaturahim sowan bahasanya sowan ke Nabi Daud. Setelah pulang dari Nabi Daud, kemudian malaikat mencabut nyawa cerita kepada Nabi Daud. Hai Nabi Daud, pemuda itu umurnya 6 hari. Dia 6 hari lagi akan kucabut nyawanya. Kemudian setelah itu, bukan hanya 6 hari, 1 minggu, berapa bulan, bahkan tahun besoknya datang lagi pemuda tersebut kepada Nabi Daud, sowan lagi. Kemudian datang malaikat maut kepada Nabi Daud. Nabi Daud tanya, apa salah catatan engkau, katanya Nabi Daud. Malaikat, apa salah catatanmu? Tidak, katanya, aku tidak salah. Atau engkau salah nyabut nyawa orang. Mana mungkin aku salah nyabut nyawa orang. Lah kata engkau, pemuda itu akan mati 6 hari yang tahun kemarin. Kok sekarang aja masih sowan kepada saya? Kemudian katanya malaikat mencabut nyawa, memang saat datang ke engkau, umurnya itu 6 hari. Tapi setelah pulang dari rumahmu, pemuda tersebut silaturahmi ke rumah beberapa saudara-saudaranya. Akhirnya ditambahi sama Allah 2 tahun, umurnya lagi ditambahin lagi 5 tahun. Nah itu padahal yang silaturahim pertama. Sekarang silaturahim lagi, ditambahi lagi sama Allah. Nah, itu loh, Masya Allah. Fadilahnya silaturahim. Dan walaupun kita silaturahim online ini, tapi insya Allah yang penting bukan masalah niat bertambah umurnya, kita niatkan karena Allah, karena Rasulullah, ya. Mudah-mudahan semua fadilah-fadilah daripada silaturahim mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya, ya, semuanya, terutama Mbak Alma yang saat ini sedang sakit. Yakinlah sama Allah dengan barokah silaturahim ini, memfasilitasi silaturahim ini, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita diberi umur yang panjang, barokah, wal'afiyah. Gitu. Dan juga ainayah semuanya, ya. Walaupun jasad nggak bersama, tapi hati, ya. Sama seperti kayak kita kepada Rasulullah, kita nggak pernah tahu jasadnya Rasulullah seperti apa. Tapi karena kita cinta, yakin betul kepada Rasulullah, rasanya seakan-akan Rasulullah selalu ada bersama dengan kita. Umi harap juga ainayah dan teman-teman ainayah punya pemikiran seperti itu. Walaupun Umi tidak ada di samping kalian, yakinlah insya Allah doanya Umi untuk kalian tidak akan pernah berhenti. Begitu juga kasih sayang Umi. Itu jazakumullah hasanal jaza. Ainayah. Syukran Umi. Alma, Umi boleh nambahin mungkin nanti ini kalau mau ditutup ditambahi doa kafaratul majlis. Karena tadi kan ada beberapa hadisnya Rasulullah dan apalagi ada khataman Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tadi semua biar manfaat, biar bukan hanya sekedar menjadi sebuah kajian, tapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang udah Umi sering baca, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu nanti kalau mau ditutup Umi titip pesan baca doa seperti itu. Siap Umi. Ya. Dan juga sama yang tadi tambahannya selain doa tadi kalau ketika kita dipuji oleh orang, ya, Umi juga sering diajarkan oleh gurunya Umi ketika kita dipuji oleh orang maka bacalah kita doa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya. Kita baca itu, ya Allah, jangan engkau la tu'akhidni bima yaqulun, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang orang tersebut ucapkan. Mudah-mudahan yang orang tersebut ucapkan pujian kepada kita itu menjadi doa memang untuk kita. Kalau memang kita sudah baik, mudah-mudahan dengan pujian tersebut kita menjadi lebih baik lagi. Baik, acara selanjutnya bolehkah Alma meminta izin kepada Umi untuk sesi foto bersama? Oh, tapi Umi wajahnya capek, nggak apa-apa ya? Baru datang. Untuk teman-teman yang belum membuka kameranya, monggo dibuka kameranya terlebih dahulu. Mbak Ayu, apakah sudah siap? Allah, Mbak Ayu. Ya, suara saya terdengar, Mbak. Oh, oke. Alhamdulillah terdengar.
Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Satu lagi, sebentar. 1, 2, 3. Ini yang foto berarti nggak ikut foto ya? Ikut Kak Umi. Ikut, alhamdulillah. Jazakillah ahsanal jaza Mbak Ayu. Nggih. Jazakumullah Pahalanya besar jenengan. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sebelum kita ke acara penutup, apakah boleh kami meminta izin kembali kepada Umi untuk mendoakan keberkahan majelis ilmu kajian blogger pada malam hari ini? Tadi doa khatmil Quran itu sudah doa yang paling baik, jadi tidak ada doa yang paling baik setelah doa khataman Quran tadi, Ndok. Mungkin tadi yang seperti Umi bilang, kita baca doa kafaratul majlis, ya, penutupan majelis tadi, ya. Karena itu tadi sudah cukup doa yang paling bagus, doa khataman Quran ini. Ya. Mungkin bisa dikirim teksnya biar bisa yang lainnya ikut membaca. Caranya gimana ya? Kalau Umi kirim ke Alma ya, ke WA ke Alma ya. Boleh Umi. Boleh Umi. Maksudnya biar semua bisa ikut baca. Umi ingin semuanya kita ikut baca semuanya. Kemudian sama doa ketika kita dipuji sama orang ya. Oke, Umi. Nanti insya Allah ketika selama Ramadan ini ada kajian kitab. Mungkin nanti kalau ada yang mau mengikuti nambah ilmu dengan langsung dari kitabnya. Oh, ini ada Yanti juga toh? Ada Umi. Oh, ini anak-anak semua. Uminya nih gaptek. Tadi distelin sama Puput, ini juga caranya. Minta maaf ya dengan segala keterbatasan Uminya. Sambil belajar juga ini. Terima kasih ini Umi jadi punya ilmu ini. Jadi nanti kalau Ramadan mau ikut Mbak Alma monggo. Pada subuh mungkin nanti Ainaya bisa memfasilitasi Umi akan mengaji kitab Wasiatul Mustafa. Ainaya mungkin pada subuh kan Umi ngaji dengan semua santri putri. Nanti Ainaya bisa lewat lewat online atau bagaimana difasilitasi untuk perempuan-perempuan yang mau ikut nanti, para wanita yang mau ikut. Ya, insya Allah Umi. Tapi setiap hari pada subuh. Iya Umi. Mudah-mudahan Ainayahnya juga bisa ikut ya. Amin. Sudah, mungkin itu aja Mbak Alma. Bisa kita tutup atau bagaimana? Boleh Umi. Kami meminta izin kepada Umi menutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan juga doa yang sudah diberikan oleh Umi. Marhaba Umi. Iya. Nanti sebelum kita tutup, mari kita sama-sama baca doa memasuki bulan Sa'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekali lagi Umi atas nama Umi pribadi meminta maaf, mohon maaf lahir batin kepada anak-anak semuanya. Pasti Umi yang sebagai manusia biasa ada salahnya baik itu dalam ucap ataupun dalam tingkah laku Umi. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dan mohon halalnya dan ridhonya. Ya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yasir umurana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha anta illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bijahi jamil anbiya awliya wa bijahi ulama'il Qur'an jamil ulama'il haramain Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususan ila Syekh Ismail Azan Syekh Muhammad Ismail Azan wa jamil masyayikh al-boya plus berasa wa bijahi khususan ila Abu Dr. Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SK bin Ki Iskandar Umuna ibn Hajjam Jazilah wa khususan ila biniyati hajatina jami'i lahumul Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Ada Fitri juga tadi, Fitri. Umi Sehat, Dok? Kok jelas banget ini wajahnya. Umi tuh nggak ngerti kayak gini, bingung siapa aja ini yang hadir. Puput yang nyetelin. Salam buat semua. Amin, amin, amin. Ya udah semuanya Ndek, pamit nggih Umi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya, Mama Alma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah. Ladita juga ada. Dewi. Alhamdulillah. Ya nanti ikut ngaji Ramadan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi. Ya. Terima kasih Umi. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Bagi yang mau live, silakan untuk live dari room Zoom. Terima kasih.